Indonesia telah melahirkan sejumlah media massa yang beberapa di antaranya sukses, bertahan selama puluhan tahun, dan terus menjadi suara dan pembawa aspirasi rakyat. Di antara sedikit media massa di Indonesia yang sukses mengarungi ujian sejarah tersebut adalah Surat Kabar Harian Media Indonesia yang terbit sejak 50 tahun lalu. Harian yang pernah tercatat sebagai surat kabar ketiga terbesar di Indonesia ini hingga kini masih rutin terbit dan terus berusaha menjadi bagian dari perjuangan menjaga iklim keterbukaan, demokrasi, dan rasionalitas. Koran Harian Media Indonesia pertama kali terbit pada tanggal 19 Januari 1970. Hadir sebagai surat kabar umum, kala itu Media Indonesia hanya diterbitkan sebanyak 4 halaman dengan tiras yang sangat terbatas. Koran yang diterbitkan Yayasan Warta Indonesia ini awalnya berkantor di Jalan Letnan Jenderal MT Haryono, Jakarta. Pada tahun 1976, Harian Media Indonesia berkembang menjadi 8 halaman. Pada masa ini, perkembangan regulasi di bidang pers dan penerbitan terus terjadi. Salah satunya adalah perubahan SIT atau Surat Izin Terbit menjadi SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Dengan kesadaran untuk terus maju, pada tahun 1987, Teuku Yusli Shah selaku pendiri Media Indonesia bergandeng tangan dengan Surya Paloh, mantan pimpinan Surat Kabar Prioritas. Masuknya Surya Paloh dalam kepemilikan dan pengelolaan Media Indonesia ini berselang sekitar 1 tahun setelah Koran Prioritas yang didirikan dan dipimpin Surya Paloh dibredel pemerintah Orde Baru. Koran yang terbit perdana pada tanggal 2 Mei 1986 ini dibredel tanggal 29 Juni 1987 karena dianggap terlalu kritis. Ya, Prioritas adalah sebuah koran baru dengan suatu pikiran-pikiran daya imajinatif yang saya miliki sebagai seorang surya muda. Nah, saya bisa katakan muda karena usia saya muda kala itu. Ya. Bagaimana saya mempunyai suatu harapan, keinginan, obsesi, agar bisa mengekspresikan pikiran-pikiran yang bebas. Dalam tanda kutip barangkali pikiran-pikiran yang liar, yang anti kemapanan, yang ingin melakukan perubahan, ya kan? Nah, memang itu syarat dengan harusnya kita memahami hukum alam. Orang-orang muda memang mempunyai spirit dan semangat, spontanitas, emosional, tapi basicnya adalah idealisme dan kejujuran. Nah, saya ingin mengekspresikan saya adalah saya. Maka sebagai pemilik, owners, sekaligus sebagai pemimpin umum Koran Prioritas, saya memberikan katakanlah pemahaman pikiran-pikiran obsesi besar yang saya miliki ini kepada semua awak yang bergabung. Semua jurnalis-jurnalis muda yang independen, semua jurnalis-jurnalis muda yang mempunyai pikiran-pikiran yang cemerlang, idealisme yang sama, itu saya ajak bergabung di Prioritas. Jadi boleh dikatakan perkumpulan dari starnya, bintang-bintangnya, para jurnalis, itu berkumpul di era itu pada Harian Prioritas. Saya katakan ini sejujurnya. Karena saya mengajak mereka untuk membawa impian bersama. Membangun dan membebaskan diri dari keterbelengguan. Pers yang terbelenggu. Dewan Pers, Serikat Pekerja Pers, ya kan? Serikat Penerbit Pers, dan sebagainya. Semua dalam satu kelompok yang seirama dengan tones-nya yang diarahkan oleh Departemen Penerangan. Sementara Prioritas tidak menginginkan mengikuti irama yang sama. Nah, dia mengeluarkan imajinatifnya bagaimana pers yang pertama bosan dengan warna black and white. Dia ingin colorful. Jadi jadilah dia koran berwarna yang pertama di negeri ini. Nah, bagaimana dia konsepnya agar pemilihan angle, topik yang berbeda. Huruf yang barangkali diatur secara lebih centering, ya, untuk membantu estetika keindahan. Nah, dia juga membuat kolom-kolom khusus, termasuk editorial yang dikedepankan di halaman pertama.
Ya, kita mengenal dengan bahasa tajuk rencana, tapi saya merubahkan itu dengan istilah, ya kan, Selamat Pagi Indonesia sebagai bagian daripada konsep editorial. Nah, pikiran-pikiran konsep Selamat Pagi Indonesia ini pada harian prioritas itu jelas memang memberikan makna bahasanya satir. Jadi ibarat bahasa yang satir ini, siapa yang makan cabai, nah dia yang merasa pedasnya cabai itu. Jadi dia tidak melakukan tuduhan kanan kiri, tapi dia mengajak kita untuk melakukan sebuah introspeksi diri. Nah, di sana mulai start pikiran-pikiran perlawanan, pers yang bebas. Prioritas mendapat sambutan hangat dari masyarakat pembaca. Dari tiras yang start dengan 5.000, 10.000, 100.000, 200.000, dan seterusnya. Kalau dia tidak diberedel dalam usianya ke-13 bulan, dia tidak panjang usianya. Saya pikir dia adalah koran yang terbesar di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sayang, 1000 kali sayang, kesempatan itu tidak bisa peroleh. Kita bikin di halaman 1. Pembaca, kami sudah dikasih peringatan terakhir oleh pemerintah bahwa kami tidak boleh begini. Kita ituin. Nah, oleh pemerintah waktu itu rezim Soeharto dianggap kami menantang. Singkat cerita, diberedel lah kita karena ada satu pemberitaan yang dianggap sebenarnya sudah akumulatif. Ada kita kolom Selamat Pagi Indonesia, ada berita-berita yang udah dianggap nyerempet atau dianggap inilah mengapakan rezim yang berkuasa. Diberedel lah kita, itu cukup tragis. Kita baru berumur setahun lebih. Dengan kerjasama Teguh Yusli Shah dan Surya Paloh untuk mengelola harian media Indonesia, dua kekuatan bersatu, yakni kekuatan pengalaman bergandeng dengan kekuatan modal dan semangat. Setelah penandatanganan kerjasama ini, pada tahun 1987 lahir Media Indonesia dengan manajemen baru di bawah naungan PT Citra Media Nusa Purnama. Saat itu, Surya Paloh dipilih sebagai direktur utama, sedangkan Teguh Yusli Shah menjadi pemimpin umum, sementara posisi pemimpin perusahaan dipegang oleh Lestari Luhur. Pada saat itu, Media Indonesia juga sudah tidak bisa terbit lagi pada saat kita kerjasama. Jadi memang nama reputasi sudah kurang gitu ya di lapangan. Tetapi dengan nekat ya, mungkin saya punya modal cuma satu aja. Yang nekat, gak ada yang nggak bisa. Kalau kita demi banyak orang, yang selalu saya diingat oleh Pak Surya Paloh, menjadi pemimpin perusahaan itu paling penting adalah kelangsungan kesejahteraan karyawan. Mungkin itu menjadikan satu pegangan hidup saya pada saat itu. Jadi kenekatan saya boleh katakan pada saat itu hampir nggak tidur gitu. Pagi mesti mikirin gimana memasarkan iklan. Malam subuh mesti memikirkan gimana memasarkan koran gitu. Jadi saya juga ke lapangan, saya bergaul lagi dengan agen-agen yang sangat berbeda ya karakternya, latar belakangnya, tapi ya bersyukur banget sepertinya saya cepat sekali bisa adaptasi lah dengan mereka. Setelah kantor redaksi dan bagian usaha sempat pindah ke Jalan Gondang Dia Lama, Jakarta, pada awal tahun 1993, Media Indonesia kembali pindah kantor ke Komplek Delta Kedoya, Jalan Pilar Mas Raya, Jakarta Barat. Pada saat ini, dari segi oplah, Media Indonesia terus tumbuh dan mendapatkan banyak pembaca baru. Dan tidak terlalu sulit juga karena pada waktu kita kerjasama dengan Media Indonesia, di redaksi itu juga banyak sekali yang saya bilang itu adalah dari orang prioritas. Jadi reputasi mereka udah sangat gampang juga jual di lapangan gitu ya. Dan visi misi Pak Surya pada saat itu memang beda sekali dengan koran-koran lain. Jadi buat Lestari gak terlalu sulit sih waktu di lapangan ya. Coba awal untuk adaptasi dengan agen-agen itu mungkin mesti ada effort yang besar gitu ya. Tapi bersyukurlah semuanya berjalan dengan baik. Setelah Media Indonesia ditangani oleh tim manajemen baru di bawah payung PT Citra Media Nusa Purnama, moto harian ini sebagai pembawa suara rakyat terus berupaya diwujudkan para pemimpin dan awak redaksi Media Indonesia.
pada tahun 2010, media Indonesia mengganti motonya menjadi jujur bersuara. Kita tetap, ya sebetulnya kalau dulunya kan slogan-slogan itu kan tentunya kan hanya sekedar formalitas saja. Pada dasarnya slogan itu membawa suara rakyat itu nggak pernah dilakukan. Hampir tidak ada yang melakukan itu. Nah, sejak kita menjadi bergabung dengan kita, maka media Indonesia itu ya seperti slogannya ya kita laksanakan. Jadi kalau rakyat, katakanlah rakyat dizolimi, kita angkat ke permukaan. Jadi kalau rakyat kekurangan pangan, kita beritakan kekurangan pangan. Nah, sebelumnya kan pemerintah pun tidak mau bilang kekurangan pangan. Kekurangan pangan atau apa? Rakyat busung lapar, dia nggak mau bilang busung lapar. Kekurangan makanan. Kalau misalnya panen gagal, puso. Padahal kenapa nggak berani gitu kan? Gagal panen, kan gitu kan. Nah, jadi kita mulai meluruskan. Jadi kalau misalnya terjadi kelaparan, ya kita nggak mau bilang terjadi kekurangan makan, terjadi kelaparan. Suatu saat pernah Harmoko mau beredar media Indonesia. Tapi ya itu Sugeng Suparwoto langsung kontak waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat.